Selamat siang, Bapak, Ibu, para peserta webinar. Sebelum memulai kegiatan, izinkan saya membacakan tata tertib selama webinar berlangsung. Yang pertama, peserta dimohon untuk merubah nama akun Zoom meetingnya dengan format yang telah ditentukan. Yang kedua, peserta dimohon untuk mengaktifkan fitur video selama webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon selama pemaparan materi. Dan yang keempat, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat diajukan setelah pemaparan materi selesai disampaikan dengan menggunakan fitur raise hand sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Bapak Dr. Arief Chandra Setiawan, SST MSI, yang kami hormati Saudari Ainandita Riwi Papusa dan Aulia Anissa Puji Rahayu, selaku pemateri kita hari ini, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul pada siang hari ini untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa. Webinar kali ini mengusung tema Sharing Knowledge antar kita dengan judul Visualisasi Data dan Dashboard Interaktif menggunakan Looker Studio. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Armanda Alkia Berlianti selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan yang baru saja kita lewati bersama. Yang kedua doa. Yang ketiga sambutan dari Kepala BPS Kota Surabaya. Yang keempat pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, agar kegiatan kita hari ini selalu mendapatkan ridho dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, mari kita awali kegiatan hari ini dengan doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala BPS Kota Surabaya, Bapak Dr. Arief Chandra Setiawan, SST MSI. Kepada Bapak Arief, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya di siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan webinar SKAK, Sharing Knowledge Antar Kita, yang mengusung tema atau berjudul Visualisasi Data dan Dashboard Interaktif menggunakan Looker Studio di yang nantinya akan dibagikan ilmunya oleh Mbak Dita dan Mbak Nisa dari UNESA. Pertama-tama, saya mau menyampaikan terlebih dahulu bahwa setiap webinar pasti ada isu. Isu di sini, teman-teman ya, yaitu keterlambatan teman-teman masuk di room meeting ini. Jadi, agak sedikit sih eh, apa ya, sudah memenuhi beberapa target dari kegiatan-kegiatan kita. Yang terakhir adalah sakit. Alhamdulillah, saya interest dan apresiasi setinggi-tingginya. Kemudian, satu sisi juga kita masih perlu di apa ya, pakai pentongan begitu untuk ayo kita mulai, ayo kita mulai. Tidak ada kesadaran bahwa kita sebenarnya ada kedisiplinan sebenarnya. Tetapi masih seperti anak, mungkin anak kelas 2 SD atau anak kelas 3 SD yang masih pakai kentongan, pakai teng-teng-teng supaya masuk dan lain sebagainya. Padahal kita itu jam 1 untuk melaksanakan webinar SKAK ini. Dan
sudah diinfo gitu. Yang jadi pertanyaan, jam 1 kurang 5 tadi masih 20. Jam 1 lewat 5 masih posisinya 38. Sekarang baru 46. Perkiraan saya 50, nggak tahu kemana yang 4. Karena ada beberapa yang cuti. Nah, teman-teman yang saya banggakan, tidak mengurangi kegiatan kita, tidak mengurangi juga kondisi kita, supaya kita bisa berbagi ilmu. Saya minta ke depannya, tolong teman-teman mematuhi apa yang digariskan atau apa yang diperintahkan, supaya kita semua bekerja enjoy, dan semua yang posisinya sedang, misalkan di posisi sekarang ini webinar, siapa ketuanya, siapa yang melaksanakan, itu enak. Sehingga teman-teman juga memiliki rasa toleran korsa yang tinggi untuk menyelesaikan atau menyukseskan semua kegiatan yang ada di BPS Kota Surabaya. Akhirnya kita juga bisa merubah dari yang biasanya mungkin suka telat, juga terlambat, kita nanti bisa menambah disiplin kita. Saya juga menyampaikan sedikit sebelum webinar ini, saya sampaikan ada beberapa poin bahwa kita memang berkurang AJK-nya dari sebelumnya ke sekarang. Tapi setelah ditambah 30 orang teman-teman magang, kita juga lebih amburadul AJK-nya. Banyakan teman-teman magang yang memiliki eh, poin juga sebagai pegawai, dia juga memiliki eh, apa ya, memiliki kontribusi yang tinggi terkait dengan keterlambatan. Sehingga secara keseluruhan BPS Kota Surabaya masih tinggi untuk tingkat keterlambatan yang ada di kita ini sebagai pegawai. Bahkan teman-teman magang itu juga dinamakan pegawai. Baik, untuk itu ke depan saya ingin, ayolah kita haus akan ilmu, kita haus akan sesuatu yang baru. Alhamdulillah, teman-teman pegawai dan teman-teman mahasiswa magang dan mahasiswa yang lain yang hadir di sini. Alhamdulillah di siang hari ini acara sharing nulis antar kita atau SKAK ini bisa kita kenalkan, kita dalami salah satu alat visualisasi data yang Mixen nantinya, ya, yaitu Locker Studio. Banyak kemarin sudah Tableau, ada macam-macam kemarin juga, dari Excel pun juga bisa. Sekarang Locker Studio. Semakin hari semakin banyak ilmu kita. Nah, semakin banyak ilmu kita, kalau misalkan kita pilih-pilih yang mudah yang mana? Kalau versinya narasumber, saya yakin Locker Studio lebih mudah dibandingkan dengan Tableau. Coba, teman-teman, mumpung ada teman-teman kita atau guru kita yang mau memberikan eh, ilmunya, berbagi, supaya ilmunya bermanfaat bagi kita semua, tolong. Setiap Jumat, setiap ada eh, yang mau memberikan ilmu, kita hauslah, kita segera berkontribusi untuk aktif di dalam pelaksanaan atau di dalam menimba ilmu ini. Nah, Locker Studio itu sebagai perangkat lunak modern ya, itu bisa memungkinkan pengguna itu menjadi atau membuat visualisasi data yang menarik. Dan nanti kita coba lihat, interaktif banget. Fitur-fiturnya intuitif, dan juga merupakan solusi untuk merancang dashboard. Jadi kalau misalkan kita berbicara, namanya juga Locker Studio. Kalau kita biasanya dulu-dulu ya, dulu-dulu kita menggunakan data atau menggunakan membuat pemrograman namanya studio, itu pasti kita bisa melakukan atau bisa menampilkan dashboardnya dengan studio biasanya. Nah, ini muncul baru lagi Locker Studio. Nah, manfaatnya apa teman-teman? Ini yang pertama, ya, memudahkan penyajian data. Aja ada kemudahan.
Itu interface-nya sederhana, terus membantu kita menyajikan data yang kompleks. Mungkin nanti bisa dicontohkan data-data apa, format-format apa yang bisa dikeluarkan. Apakah kalau seperti kemarin Tableau atau apa yang kemarin itu, jika datanya secara otomatis berubah, apakah dashboardnya berubah dan lain sebagainya. Jadi sepertinya lebih mudah lagi ini untuk menyajikan data. Kemudian interaktivitas. Ini juga bisa mengeksplorasi dan interaktif, sehingga analisis bisa menjadi lebih mendalam. Kita, apalagi calon-calon eh, pemrograman juga, coba, ini merupakan salah satu alternatif untuk jenengan semua melakukan atau membuat dashboard. Efisien, efisien waktu dan tenaga. Ini juga jika kita disuruh membuat laporan dalam bentuk kita punya banyak tabel nih. Kalau kemarin kan masih belum ada beberapa pertanyaan belum terjawab nih. Siapa tahu ini bisa menjawab. Kalau misalkan sampai level kabupaten kota, level desa, RT, RW, apakah bisa lebih cepat dan efektif di sini? Dan kemudian mendukung keputusan berbasis data. Jadi dengan visualisasi yang jelas dan informatif, hasil analisis ini dapat langsung digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, mirip sepertinya, sama seperti sebelumnya, mirip. Hanya saja ini menggunakan alat yang berbeda dan juga bisa membantu kita. Siapa tahu yang kemarin, kok agak kesulitan ya, mungkin ini bisa kita menjadi pilihan yang kedua, second opinion yang kedua untuk eh, menghasilkan atau memanfaatkan Locker Studio untuk memudahkan penyajian datanya nanti. Dan saya berharap melalui webinar ini teman-teman peserta dapat menguasai ya. Menguasai itu dalam arti kalau tentornya atau gurunya atau pematerinya, narasumbernya tidak ada, ya teman-teman minimal bisa menggunakan Locker Studio ini. Baik untuk kebutuhan internal BPS, tugas-tugas akademik untuk mahasiswa, dan teman-teman yang lain. Kemudian saya berharap juga dengan Locker Studio bisa menghasilkan atau meningkatkan keterampilan teman-teman dalam visualisasi data. Sehingga tidak monoton itu-itu saja. Dan menghasilkan laporan yang informatif dan menarik. Yang penting adalah menghasilkan laporan. Karena sekarang ini laporan-laporan itu perlu informatif dan menarik. Dan yang terakhir mungkin terus teman-teman memperluas wawasan. Saya minta juga teman-teman yang lain berbagi ilmu, jangan hanya monoton diambil sendiri ilmunya, biar bermanfaat bagi orang lain untuk yang eh, narasumber-narasumber berikutnya. Dan kita sebagai eh, penyerap ilmu, jangan sampai kita cukup puas diri di level sekarang. Jadi kita terus haus akan ilmu sehingga eh, dengan menambah ilmu kita, kita bisa berbagi nantinya lebih banyak kepada orang lain. Termasuk juga nantinya misalkan kita dimintain baik di level OPD maupun di level mahasiswa, misalkan start on call, atau di level manapun kita bisa membantu dari berbagai sektor. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang bekerja keras untuk menghasilkan atau melaksanakan webinar siang hari ini, dan kepada narasumber, saya juga ucapkan terima kasih atas atau telah berkenan berbagi ilmunya. Ya, kami juga senantiasa akan berdoa bahwa ilmunya jenengan insya Allah bermanfaat dan kami akan selalu namanya guru kita akan doakan setiap pagi sore setiap harinya. Serta kepada seluruh peserta atas antusiasmenya dengan atau dalam mengikuti webinar siang hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Salam. Terima kasih kepada Bapak Arif atas sambutannya.
Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita simak pemaparan materi oleh pemateri kita, Saudari Ainandita Priwi Papusa dan Aulia Anissa Puji Rahayu. Kepada Saudari Ainandita dan Aulia Anissa, kami persilahkan. Baik, terima kasih Alkia atas kesempatannya. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Arief selaku Kepala BPS Kota Surabaya. Dan juga perkenalkan saya Inandita Riwi Papusa dan teman saya Aulia Anissa. Saya langsung masuk ke materinya. Saya izin share screen. Eh, untuk materinya kali ini itu visualisasi data dan dashboard interaktif menggunakan Looker Studio. Di sini untuk definisinya itu Looker Studio sendiri adalah sebuah platform analitik yang memungkinkan penggunanya untuk menganalisis data dan membuat visualisasi data yang menarik dan informatif. Sedangkan untuk data visualisasi sendiri adalah teknik yang digunakan untuk mengkomunikasikan data atau informasi dengan membuatnya ke dalam objek visual, misalnya titik-titik, garis, batang, dan lainnya dalam bentuk grafik. Lalu selanjutnya untuk definisi dari visualisasi data sendiri adalah istilah umum yang menggambarkan setiap upaya untuk membantu orang memahami signifikasi data dengan menempatkan data dalam konteks visual. Nah, sebelumnya Looker Studio itu namanya itu adalah Google Data Studio, cuma pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan tujuannya sebagai bagian dari langkah Google untuk menyatukan berbagai produk analitik dan visualisasi data dalam ekosistemnya, Google Data Studio ini berubah nama menjadi Looker Studio. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya Itu keunggulan dari Google Looker Studio. Yang pertama itu gratis dan mudah diakses. Nah, Google Looker Studio ini sepenuhnya gratis untuk digunakan dan menjadikannya solusi ideal bagi individu maupun organisasi dan anggaran yang terbatas. Kemudian dapat diakses melalui browser tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak atau tambahan. Nah, yang kedua ada integrasi dengan produk Google. Nah, Google Looker Studio ini terintegrasi langsung dengan berbagai layanan Google seperti Google Sheet, Google Analytics, Google Ads, dan tentunya BigQuery. Kemudian mendukung sinkronisasi data yang cepat dan ekosistem Google. Yang ketiga, antar pengguna yang ramah. Nah, Google Looker Studio ini user friendly sehingga dapat digunakan oleh pengguna dengan sedikit atau tanpa pengalaman dalam kita visualisasi data. Yang kedua, Google Studio ini menawarkan drag and drop untuk editor untuk merancang laporan atau dashboard. Next, selanjutnya yaitu manfaat dari Google Looker Studio sendiri. Yang pertama, menyajikan data secara visual dan interaktif. Nah, ini kita tuh dapat mengubah data mentah menjadi grafik, tabel, atau dashboard interaktif yang lebih mudah dan lebih mudah dipahami. Kemudian membantu pengguna mengenali pola, tren, atau anomali data uh, dalam jangka waktu yang cepat. Kemudian mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, jadi laporan yang jelas dan informatif ini membantu pemangku kepentingan memahami performa bisnis atau proyek. Yang kedua, data real time dan akurat mendukung pengambilan keputusan berbasis data atau data driven decision making. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi dashboard dan laporan yang dapat dibagikan dengan mudah kepada anggota tim atau klien. Kemudian bisa berkolaborasi real time, memungkinkan tim bekerja bersama pada laporan yang sama tanpa memerlukan adanya file bolak-balik. Nah, selanjutnya ini
kita akan mendemokan langsung Google Looker Studio-nya. Di bagian room chat ini kita kirim link yang berupa ada 3 link, yaitu data yang kita gunakan merupakan data kemiskinan dari tahun 2022 hingga 2024 dari publikasi BPS Kota Surabaya. Kemudian ada link untuk Looker Studio-nya. Yang ketiga itu kita ada manual book untuk penggunaan Google Looker Studio-nya. Nah, langsung aja kita buka linknya, teman-teman. Kita langsung aja ya, kolom chat. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Google Looker Studio. Nah, di sini terdapat beberapa template yang bisa kita gunakan dan yang sudah disediakan oleh Google Looker Studio, seperti uh, bagian TA, for report, Acme Marketing, dan lainnya, atau kita bisa mengkreasikan sendiri visualisasi data yang akan kita gunakan. Izin, Mbak. Drive-nya minta akses. Oh iya, Bu. Saya bentar ya. Masih, Bu. Sudah, Bu, untuk akses link Google Drive-nya. Bisa kita lanjut ya. Jadi, Masih minta akses, Mbak. Udah di-refresh. mungkin bisa di-refresh kembali, Bu, untuk link drive. Apakah bisa diakses? Ya, sudah bisa, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Dia. Nah, bisa kita lanjutkan ya. Ya, Mbak, silahkan. Sebentar, teman-teman dan Bapak Ibu, agak nge-lag. Nah, kembali ke tampilan awal dari Google Looker Studio-nya. Ini kita langsung demokan ya. Yang pertama, kita langsung bisa klik bagian Create. Nah, lanjutnya kita bisa report. Nah, report ini untuk menginputkan data yang akan kita gunakan. Nah, ini merupakan sumber data yang bisa kita gunakan. Jadi, di Google Looker Studio ini menyediakan 23 sumber data. Nah, kali ini kita akan menggunakan Google Sheet sebagai datanya. Maka kita bisa klik Google Sheet. Kemudian data yang kita gunakan itu merupakan data kemiskinan. Jadi, kita bisa inputkan. Kemudian kita klik Add. Recording in progress. Selanjutnya kita Add to Report. Nah, ini merupakan data kemiskinan yang telah diinputkan. Nah, di bagian record count, ini menandakan bahwa setiap dimensi itu ada beberapa jumlah data, bukan total dari data kemiskinannya. Maka record count ini tidak diperlukan dan akan dihapus. Nah,
Caranya kita klik bagian record count di bagian matrix. Ini kita silang aja. Kemudian di bagian matrix ini kita masukkan kolom tahun 2024. Jadi datanya ke update seperti ini tabelnya. Nah, yang sebelumnya itu kita akan membuat visualisasi data seperti ini. Contohnya yang sudah kita buat, saya sama Dita. Beberapa visualisasi, ada 5 visualisasi. Nah, yang pertama, visualisasi yang akan kita buat pertama yaitu data tabel kabupaten atau kota Jawa Timur. Nah, kita kembali lagi di bagian ini. Kemudian ada Jawa Timur. Nah, di bagian itu ada sort. Nah, sort ini itu merupakan ini tidak diperlukan karena di bagian sort ini yang diperlukan hanya diganti dengan kolom tahun di 2024. Nah, selanjutnya ini kan di kolom itu ada salah satu kolom Jawa Timur dia. Nah, si Jawa Timur ini itu tidak diperlukan karena dia tidak termasuk dalam kabupaten atau kota se-Jawa Timur, maka akan kita hapus kolomnya dengan cara kita klik add filter. Nah, kemudian include ini kita ganti dengan exclude. Kemudian select a field, ini kita pilih kolom kabupaten atau kota Jawa Timur karena masuk di situ. Dan kita select condition, ini kita pilih start with. Dan kita masukkan value-nya itu Jawa Timur. Kemudian kita klik save. Nah, ini sudah ke-update untuk tabelnya. Nah, start with tadi itu kita masukkan kolom Jawa Timur ya, karena untuk menghilangkan Jawa Timur dari kolom kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya kita bisa mengedit visualisasinya dengan cara kita klik di bagian style. Dari atas, ini kita bisa show title. Show title ini kita bisa tambahkan judul dari tabelnya, yaitu data tabel kabupaten atau kota Jawa Timur. Kemudian kita bisa bold tulisannya agar terlihat lebih jelas. Kemudian kita rata tengah. Nah, di bagian color, ini ada minimal color yang merupakan nilai terendah atau terkecil dari jumlah kemiskinan. Ya, di tabel color, kita bisa menambahkan warna color juga. Ini kita pakai warna biru. Nah, kemudian di maksimal color, nah tabel data tabel kabupaten kota ini udah jadi tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat juga visualisasi yang kedua. Contohnya di visualisasi sebelumnya itu kita akan buat visualisasi peta persebaran kabupaten atau kota Jawa Timur. Nah, ini bisa kita copy paste aja soalnya data yang digunakan sama. Kemudian kita ganti chartnya itu menggunakan bubble map. Nah, karena ini di bagian ini itu ada error, karena di bagian lokasi itu terjadi tidak ditemukan dimensi, maka kita langsung drag and drop aja kolom kabupaten atau kotanya di bagian lokasi. Nah, ini udah jadi, tapi karena tampilannya kurang menarik, maka kita bisa ganti di bagian size. Itu di kolom size langsung aja dipindah ke bagian color matrix. Color matrix 2024, kemudian ke bawah.
kita pindah di bagian style, bisa kita edit untuk visualisasinya. Ini judulnya bisa kita ganti jadi peta persebaran kabupaten atau kota Jawa Timur. Lanjut di bagian ini bisa rata tengah, kemudian di bagian background layers-nya, ini kita bisa gunakan use vektornya, use vektor grafik ini bisa kita centang, kemudian kita type-nya tetap maps karena agar terlihat rapi aja. Kemudian di bagian style ini bisa kita ubah ke bagian standar ya, agar terlihat menarik. Langsung ke update. Dan di bagian bubble layers-nya ini kita bisa maksimalkan agar terlihat jelas titik-titik mana aja di kabupaten atau kota se-Jawa Timur. Dan di bagian bawah ini ada bubble layer juga. Ini kita maksimalkan kapasitasnya menjadi 100%. Nah, selanjutnya visualisasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk visualisasinya. Di sini saya eh, mau merapikan dulu untuk bentuknya. Untuk yang tablet saya ditaruh sebelah kanan dan yang maps saya taruh di sebelah kiri. Seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya itu saya mau buat judul dari dashboardnya. Sini untuk buat judulnya itu kita bisa masukin ke shape untuk latar belakangnya. Di sini kita pilih yang rectangle. Tarik aja kita sesuaikan ukurannya. Nah, untuk warnanya ini saya mau ubah biar dia senada sama warna dari diagramnya. Di sini kita bisa pilih background, lalu pilih warnanya. Lalu untuk judul dari tabelnya itu bisa kita pilih teks, masukkan di sini. Nah, judulnya itu em, jumlah misalnya. Seperti ini. Lalu bisa kita sesuaikan judulnya di sini saya kasih bold dan rata tengah. Lalu karena ini masih terlalu kecil, fontnya saya pakai 24. Ini kita sesuaikan. Ini. Lalu selanjutnya itu untuk visualisasi dari diagram yang batang. Di sini kita akan membuat em, diagram batang dengan 10 data terbesarnya. Di sini kita masih menggunakan data yang sama. Ini kita copy paste, lalu kita ubah chartnya. Di sini kita pilih yang column chart. Nah, ini untuk hasil dari visualisasinya. Em, di sini kita bisa pilih untuk stylenya. Untuk em, judulnya akan saya ubah menjadi diagram batang kabupaten kota di Jawa Timur. Lalu untuk barnya ini, bar itu kita bisa menyesuaikan berapa bar yang ingin ditampilkan karena di sini untuk tampilannya itu kita swap jadi descending, maka itu akan menampilkan data dari data jumlah terbanyak ke jumlah tersedikit. Lalu untuk barnya ini bisa kita sesuaikan, misalnya saya mau masuk ke 11, di sini dia akan menampilkan 11 data. Karena saya ingin menampilkannya sebanyak 10 data, maka kita sesuaikan 10. Nah, ini kita
centang saja untuk show data labels. Jadi di sini akan menampilkan jumlah dari setiap kabupaten atau kotanya. Seperti ini. Lalu selanjutnya em, untuk colornya di sini saya mau sesuaikan juga dengan diagram yang lain. Nah, warnanya sudah sesuai. Lalu selanjutnya untuk diagram yang tree map, di sini masih menggunakan data yang sama, jadi kita copy paste. Lalu kita pilih chartnya, kita pilih yang tree map. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari diagram tree map. Kita bisa pilih ke style. Untuk judulnya saya mau ubah map kabupaten kota di Jawa Timur. Lalu di sini untuk warnanya, untuk max colornya itu saya pilih di sini warna yang lebih tua biar dia nanti ada gradasinya. Lalu untuk minimum minimum colornya di sini saya pilih warna yang lebih muda. Hmm, seperti ini. Lalu untuk mid colornya bisa dipilih warna yang di tengah-tengah biar dia ada gradasi. Nah, seperti ini. Lalu untuk tampilannya ini kan ya itu masih terlalu banyak ya untuk kota dan kabupaten yang ditampilkannya. Nah, di sini saya mau masukkan hanya 10 data. Di sini ada total rows. Total rows-nya ini bisa kita pilih karena saya ingin 10, maka saya pilih 10. Misal Bapak Ibu atau teman-teman ingin menampilkan hanya 5 data, itu bisa dipilih 5 data. Nah, seperti ini hasilnya. Tapi karena saya ingin 10, maka saya pilih 10. Nah, ini saya sesuaikan. Seperti ini. Lalu selanjutnya untuk diagram garis, di sini bisa dilihat untuk diagram garisnya itu menampilkan data dari tahun 2022 hingga 2024. Nah, di sini untuk membuat diagram seperti itu kita bisa add a chart, lalu kita pilih yang line chart, kita masukkan di sini. Ini bisa kita lihat untuk dimensinya itu sudah sama, yaitu kabupaten kota. Lalu untuk metriknya ini baru tahun 2024. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk tahun 2023 dan 2022. Oh, hmm, ini untuk hasilnya. Di sini kita bisa edit untuk visualisasinya, itu kita bisa ke style. Nah, show titles. Untuk titlenya di sini saya mau ubah jadi diagram garis kabupaten kota di Jawa Timur. Lalu saya pilih bold dan saya ratakan tengah. Nah, untuk seri 1 ini, kalau seri 1 ini itu bisa dilihat di bagian setup, dia itu paling atas itu kan ada di Matrix 2024. Maka untuk seri 1 itu adalah data di tahun 2024. Untuk series kedua ini adalah data di tahun 2023 dan series yang ketiga itu adalah data di tahun 2022. Nah, di sini saya mau ubah untuk seri satunya itu warnanya saya pilih dia lebih tua untuk tahun 2024-nya. Lalu untuk series 2-nya di sini saya mau ubah warnanya dia menjadi lebih muda. Dia sudah berubah. Lalu untuk di series 3-nya saya mau pilih warna yang ini. Nah, ini untuk hasil dari diagram garisnya.
Untuk keseluruhan dari hasil dashboardnya mungkin bisa terlihat seperti ini. Mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman ingin menambahkan yang lain itu bisa sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, ini juga ada misal kita pilih di salah satu tabel, saya mau pilih dari data tabel ini saya mau pilih data kota Mojokerto. Nah, untuk diagram yang lain akan langsung otomatis memfilter data yang ditampilkan itu hanya data dari kota Mojokerto seperti itu. Nah, untuk em, menampilkan data seperti ini itu kita bisa klik di setiap diagramnya, kita centang bagian di chart interaction. Di sini ada cross filtering. Nah, itu bisa dicentang. Tuh. Hmm. Mungkin penjelasan dari saya dan Aulia untuk materi kali ini sampai di sini. Mungkin saya kembalikan ke Alkia sebagai MC. Oke, terima kasih Mbak Dita dan Mbak Nisa atas paparan materinya yang luar biasa, sehingga banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan tentunya. Silahkan apabila ada pertanyaan. Baik, Bu Septa. Ya, siap. Terima kasih, Mbak Manda. Makasih Mbak Aulia dan Mbak Ainan Dita yang udah ngasih ilmu bagus banget ya. Nah, boleh nanya Mbak, yang pertama itu tadi itu pas mau mencet peta itu kita pencet apa ya? Tadi aku ketinggalan di situ. Jadi nanti itu yang pertama, terus yang kedua untuk bikin peta itu bisa nggak kalau petanya itu bentuknya itu gradasi kayak tree maps. Jadi kalau tree maps-nya itu kan kelihatan ya, yang tua itu dia jumlah penduduk miskinnya itu paling tinggi gitu ya kalau nggak salah ya. Nah itu tapi dalam bentuk peta, tapi warnanya itu gradasi kayak tree maps gitu. Bisa nggak yang untuk petanya Mbak? Terus tampilannya itu apa aja? Bisa nggak ya tampilannya itu kayak vektor atau kartun gitu untuk petanya? Terus yang pertanyaan ketiga, hasilnya ini itu bisa kita download nggak ya? Terus di downloadnya itu bentuknya apa? Karena kan nanti kan bentukan yang kita gunakan itu kan biasanya itu paparan atau PPT atau kita bawa ke Canva ya. Jadi nanti ini outputnya itu apa gitu loh Mbak dari si Google Studio-nya ini. Itu aja, makasih. Makasih Bu Septa. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan? Baik, buat Mbak Dita dan Mbak Nisa, silakan menjawab pertanyaan dari Bu Septa. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari bisa tadi ya. Yang pertama itu oh, untuk data petanya ini em, yaitu kan saya ambil dari data tabel yang udah jadi ini ya Bu. Nah, data tabelnya ini tuh saya copy paste. Lalu di sini pada bagian chartnya ini saya pilih yang bubble map. Nah, di sini kan karena ada error ya Bu. Karena di bagian locationnya ini dia ada invalid dimension. Nah, di sini saya pilih yang kabupaten kota. Nah, ini kan sudah jadi ya Bu. Nanti ini bisa diedit em, di untuk kolom 2024 ini bisa dimasukkan ke color metric. Lalu untuk stylenya itu bisa disesuaikan sesuai kreativitas masing-masing seperti itu Bu. Nah, lalu untuk warnanya itu pewarnaan dari tabel dari petanya ini
itu ada Bu untuk settingannya. Di sini kan ada max color. Nah, di sini bisa disesuaikan. Misal untuk maksimum colornya itu saya mau yang warna lebih tua, terus juga untuk minimum colornya nah untuk mid colornya saya pilih yang ini. Nah, di sini bisa terlihat Bu untuk warnanya ini kan dia ada perbedaannya ya Bu. Terus di sini juga ada penjelasannya di mana warna yang lebih muda itu memiliki nilai minimumnya itu di 370.000. Lalu untuk nilai maksimumnya itu kan dia lebih tua warnanya, nilainya itu di 742.000. Sama ini ya Bu tadi untuk hasil dari Looker Studionya itu bisa di-download atau enggak, itu setahu saya tuh bisa di-download jadi PDF sama ke data spreadsheet gitu Bu. Cuma saya masih belum pernah coba untuk em, ke hasil lainnya. Seperti itu Bu Septa. Terima kasih Mbak Dita dan Mbak Nisa. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin Mbak Alkia mau nanya. Ada pertanyaan dari audiens Iya, melalui kolom chat. Yang Mbak, saya mau pertama nanya. dari Dila, Ih, apakah suaraku. ada perbedaan Looker Studio dan Tableau? Kemudian dari Nabila, apakah dalam Looker dalam satu laporan bisa menggunakan lebih dari satu sumber data? Untuk Mbak Dita dan Mbak Nisa, silakan menjawab pertanyaan dari Dila dan Nabila. Baik, untuk pertanyaan dari Nabila, udah. Ya udah, aku akan jawab. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nabila ya. Mbak mau tanya apakah dalam Looker itu satu laporan bisa menggunakan lebih dari satu sumber data? Di Looker Studio sendiri itu bisa mendukung penggunaan lebih dari sumber data dalam satu laporan. Nah, kita itu bisa menggabungkan data dari berbagai sumber untuk menciptakan laporan yang komprehensif dan tentunya bisa terintegrasi. Selanjutnya ada tambahan dari Dita. Mungkin untuk tambahannya di sini kan dalam satu laporan di luar itu bisa menggunakan lebih dari satu data Pak enggak. Nah, mungkin saya lebih ke contohnya ya caranya itu kita bisa klik di add data ini. Nah, di sini kita bisa pilih mau connect kemana. So, mau ke Google Sheets lagi boleh, ke Microsoft Excel juga boleh, atau ke file upload. Jadi kita nge-upload file itu juga bisa. Nah, nantinya di di dalam ini di bagian sini nanti di sini kan saya hanya ada garis kemiskinan Jawa Timur. Kalau misalkan kita add data nanti di situ ada dua sumber data seperti itu. Oke. Buat Nabila dan Dila, apakah ada pertanyaan lagi?
Tidak ada. Terima kasih. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Dila. Apakah ada perbedaan antara Looker Studio dengan Tableau? Nah, kita tahu sendiri Looker Studio dan Tableau itu merupakan software yang merupakan sama-sama untuk visualisasi data. Tapi mungkin Looker Studio dan Tableau itu memiliki perbedaan dan keunggulannya masing-masing. Nah, jadi dari Looker Studio itu eh, perbedaannya kita eh, dapat digunakan secara gratis dengan fokus pada sumber data Google. Kemudian di Google Looker Studio sendiri itu pengguna atau targetnya bisa untuk pembuatan dashboard dari sumber data atau banyak data yang bisa diinputkan. Nah, Tableau sendiri itu eh, ditargetkan untuk seperti profesional data, perusahaan besar, dan penggunaan yang memerlukan tingkat kompleksitas analisis. Nah, dari segi kemampuan visualisasi, itu Looker Studio cukup untuk visualisasi yang sederhana, tetapi Tableau itu bisa visualisasi yang sangat custom dan dinamis. Untuk Gila, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah paham. Terima kasih Mbak Nisa. Kemudian ada pertanyaan dari Budia. Tolong dibuatkan step by step-nya dari awal memasukkan data sampai download agar kami tidak lupa. Terus kemudian dari Pak Kolis, untuk pembuatan bubble map, apakah bisa sampai dengan level kecamatan? Kemudian dari Sally, apakah Looker bisa menyajikan data real time? Baik, untuk Mbak Dita dan Mbak Nisa, silakan menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Budia untuk step by step dari awal memasukkan data sampai download. Nah, untuk memasukkan datanya itu kan seperti yang sudah dijelaskan tadi Bu, dari Izin Mbak Dita. kita bisa add data di sini. Halo? Ya, Mbak Dita maksud saya dibikinin dalam bentuk Word gitu, nggak usah diulang dari awal maksudnya. Ini kita bisa add data. Nah, bisa add data di sini. Itu mau pilih dari data Google Sheet atau konektor lainnya. Di sini saya mau contohkan mungkin untuk Google Sheet. Di sini saya pakai data ini ya Bu. Nah, habis itu kita bisa klik add. Dan di sini kita bisa add to report. Di sini bisa dilihat untuk data yang sudah dimasukkan itu data apa. Oh, untuk dibuatkan di Word. Itu sudah ada di drive-nya, Bu. Itu sudah saya masukkan untuk manual booknya. Ada di situ ya, Bu, untuk step by step-nya. Seperti itu, Bu Dia. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dia. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Polis. Untuk pembuatan bubble map, apakah bisa sampai dengan level kecamatan? Untuk itu, sebetulnya saya belum pernah coba ya, Pak. Karena datanya itu di sini, data yang saya punya itu kan dari data kabupaten sama kota ya, Pak.
Nah, jadi saya masih belum pernah coba untuk data yang level kecamatan. Seperti itu, Pak Polis. Baik, Pak Polis, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Ya, cukup, Mbak. Bagaimana, Pak Polis? Ya, sudah cukup, Mbak. Tadi belum. Terima kasih, Pak Polis. Sama-sama, Mbak. Kemudian yang dari Sally, apakah Lover bisa menyajikan data real time? Silakan Mbak Dita atau Mbak Nisa. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Sally, apakah Looker Studio itu bisa menyajikan apakah Looker Studio itu bisa menyajikan data secara real time? Eh, Looker Studio itu bisa menggunakan data secara real time. Ini dicontohkan, semisal Kota Surabaya. Eh, ini datanya kita ubah ya, semisal jadi 1 juta di tahun 2024. Kemudian kita refresh itu di bagian more option, kita refresh datanya. Nah, ini kita refresh. Nah, kemudian akan terupdate sendiri di bagian semua visualisasinya bahwa Kota Surabaya ini tadi diganti jadi 1 juta data kelistrikannya. Oke, apakah ada pertanyaan dari Sally? Cukup jelas. Selanjutnya dari Dini, apa keunggulan Lover Studio dibanding software yang lain? Untuk Mbak atau Mbak Nisa, silakan menjawab pertanyaannya. Ya, Google Core Studio sendiri itu tentunya memiliki keunggulan ya dibandingkan dengan software visualisasi data lainnya seperti Tableau atau Power BI. Nah, yang pertama, sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa Looker Studio itu gratis, kemudian bisa terintegrasi secara langsung, dan datanya pun kita bisa buat secara real time, kemudian user friendly dengan antarmuka intuitif yang tidak memerlukan eh, pengalaman atau teknis mendalam. Kemudian juga proses untuk pembuatannya itu sangat mudah dengan cara drag and drop aja untuk pembuatan laporan visualisasinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Apakah ada pertanyaan dari Dini atau sudah cukup? Kasih delivery teman-teman. Kalian tahu lah ya, delivery dari siapa teman-temannya.
Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta webinar dan teman-teman magang atau sudah cukup dari Pak Falah? Looker Studio ini apakah bisa dibuat menggunakan HP atau smartphone? Silakan untuk Mbak Gita dan Mbak Nisa, silakan menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Fala atas pertanyaannya. Sebenarnya Looker Studio itu bisa digunakan melalui smartphone, handphone ya, tetapi ada beberapa keterbatasan mungkin dan mungkin lebih ribet aja gitu. Karena kan bisa diakses melalui browser ya, jadi ya bisa digunakan tapi ribet aja gitu. Dan mungkin lebih mudah melalui laptop untuk akses. Baik, Pak Fala, apakah ada pertanyaan atau cukup? Oke, makasih Pak Fala. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, dari Pak Arief, judulnya Kemiskinan Surabaya tetapi isinya Provinsi Jawa Timur. Silakan Mbak Dita untuk menanggapi. Iya, baik. Ya, Pak Arif itu saya salah tulis, Pak. Harusnya Jawa Timur, Pak. Baik, Bapak itu kalau sampai level kecamatan atau RT RW, saya juga belum tahu, Pak, karena kebetulan data yang digunakan itu hanya kabupaten kota di Jawa Timur. Jadi saya juga belum pernah coba, Pak, untuk sampai level kecamatan Baik, untuk Bapak atau Arief, apakah ada pertanyaan lagi RT. atau sudah cukup? Baik, Bapak. Cuma di sini saya juga belum punya datanya, Pak, untuk yang level kecamatan. Jadi belum bisa diinputkan di sini, Pak, datanya. Baik, Bapak Arief, apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Baik, terima kasih Bapak. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Ada. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi diskusi kita, maka berakhir pula acara sharing knowledge antar kita pada siang hari ini.
Terima kasih kepada pemateri serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sampai bertemu pada sharing knowledge berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita bersama berbagi ilmu membuka jendela. Pegawai akademisi siapa saja, semua hadir menebar cahaya. Antar kita berbagi makna, statistik, coding, cerita bermakna. Dalam webinar ini kita bersua mencipta sinergi untuk semua. Setiap suara punya arti, membangun mimpi dengan visi. Mari kita saling melengkapi, karena ilmu adalah energi. Antar kita berbagi makna, membangun mimpi dengan visi. Mari kita saling melengkapi, karena ilmu adalah energi. Antar kita berbagi makna, mencari solusi, memecah tantangan. Setiap langkah yang kita tempuh menjadi cahaya di jalan yang penuh. Antar kita berbagi makna, menyalakan semangat di dalam jiwa. Kita satu untuk masa depan, sharing knowledge.